Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Lutfiani dengan NIM 1930502113, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Kota Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Etika Profesi Konseling, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Lena Marianti, Magister Pendidikan. Baiklah, materi pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai etika, moralitas, dan hukum. Yang pertama yaitu etika. Menurut Bertens, etika adalah tata susila atau tindakan yang mengandung nilai-nilai moral. Sedangkan moral itu sendiri adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan baik dan buruknya yang menjadi pedoman dari tindakan etika. Tegasnya, etika itu lebih merupakan refleksi filosofi dari moral. Jadi etika lebih merupakan wacana normatif yang relatif, sedangkan moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkap dalam rangka baik buruk, yang dianggap sebagai nilai mutlak dari transenden, serta moral itu menjawab apa yang harus saya lakukan, sedangkan etika itu menjawab bagaimana kehidupan yang baik. Yang selanjutnya yaitu perkataan etika atau lazim disebut etik, berasal dari kata Yunani yang artinya ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik seperti dirumuskan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dr. Ove Simorangkir, beliau mengatakan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan menurut Dr. Andes Sidigajalba dalam sistematika filsafat, beliau mengatakan etika adalah teori tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Yang kedua yaitu menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Beliau mengatakan etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tingkatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu macam-macam etika. Nah, ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Nah, yaitu etika yang berusaha menompang secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua yaitu etika normatif, yaitu etika yang berusaha menentukan atau menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang harus dimiliki oleh manusia dan hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika normatif ini memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar kerangka tindakan yang akan diambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu moralitas. Nah, moral itu berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos yang berarti adat dan kebiasaan. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral itu diartikan sebagai susila. Nah, moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang secara umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk, moral juga disebut sebagai tindakan yang bernilai positif di mata manusia lain. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yang artinya tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata orang lain. Yang selanjutnya yaitu hukum. Nah, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana atau definisi dari Metzger. Nah, tindakan pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Nah, tindakan pidana itu adalah suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Nah, dalam kitab undang-undang
Hukum pidana atau KUHP, tindakan pidana diistilahkan sebagai stop, bar, fight, dan delay. Sebagaimana dikenal dalam kajiannya, hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam seperti perbuatan kejahatan, tindakan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang didapatkan hukum, hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Materi selanjutnya yaitu tentang kode etik dan standar profesional BK. Yang seperti yang kita ketahui, kode etik adalah suatu sistem prinsip moral, etika, sweet budaya. Nah, aturan tentang tindakan yang dianggap berkenaan dengan perilaku salah satu kelas manusia, kelompok atau budaya tertentu. Kode etik adalah seperangkatan standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur serta mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perubahan, profesi atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antar para pekerja dan anggotanya dengan masyarakat. Pengertian kode etik standar profesional BK. Yang pertama yaitu kode etik adalah seperangkat standar peraturan, pedoman, dan nilai yang tertulis untuk mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, dan organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antar para pekerja atau anggotanya dengan masyarakat. Yang kedua, kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma-norma ini berisi apa yang tidak boleh dan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan oleh tenaga profesi. Pelanggaran terhadap norma-norma serta akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya yaitu kode etik dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu pembimbing harus menguasai atau harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai mencampuri wewenang serta tanggung jawab yang bukan wewenang serta tanggung jawabnya. Yang ketiga, oleh karena itu, pekerjaan bimbingan berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang, maka seorang pembimbing harus memiliki yang pertama, dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya sebagaimana pada azas kerahasiaan. Jadi seorang konselor itu harus bisa memegang teguh itu azas kerahasiaan. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap hormat kepada klien, yaitu menghormati klien, dan begitupun klien juga harus menghormati konselor. Yang ketiga yaitu menghargai sama terhadap berbagai macam klien. Jadi di dalam menghadapi klien, pembimbing atau konselor harus menghadapi klien dengan derajat yang sama. Artinya tidak membeda-bedakan antara klien satu dan klien lainnya. Yang keempat yaitu pembimbing tidak diperkenankan. Yang pertama, menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih. Jadi misalnya kita konselor, tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu membantu klien, lalu kita mengalihtangankan kepada seorang yang tidak ahli atau tidak terlatih, itu tidak boleh. Tapi kalau kita mengalihkan kasus itu kepada orang yang terlatih dan ahli, itu diperbolehkan. Yang kedua yaitu menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengambil tindakan yang mungkin akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi klien. Misalnya, kita konselor ini memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi klien. Nah, jangan sampai kita itu membantu si klien itu, misalnya kita memberikan kamu harus kayak gini, tidak boleh seperti itu, karena kita harus memberikan solusi, biarkan si klien sendiri yang memecahkan masalahnya itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien. Nah, ahli tangan kasus itu memang diperbolehkan ada, tapi
itu juga harus ada persetujuan dari si klien. Jika si klien tidak setuju apabila adanya adu tangan kasus, maka kita tidak bisa mengalihkan klien itu kepada konselor lain. Yang kelima yaitu meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan ataupun di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, pembimbing haruslah selalu menyadari akan tanggung jawab yang berat dan memerlukan pengabdian sepenuhnya. Jadinya kita itu harus sadar bahwa tugas kita ini berat. Jika kalian tidak sanggup melakukannya, maka tinggalkan, jangan merasa saya bisa padahal kalian tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar kode etik, profesi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Jadi, kode etik konselor itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan pemerintahan. Adapun tujuan dari kode etik, yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua melindungi pihak dan menjadi layanan profesi dari perbuatan malpraktik, yang ketiga meningkatkan kualitas profesi, yang keempat menjaga status profesi, serta yang kelima yaitu menegakkan ikatan antar tenaga profesi dengan profesi yang disandangnya. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan kode etik profesional BK. Nah, kode etik bimbingan dan konseling itu merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi konseling. Nah, kode etik konselor diperlukan untuk melindungi anggota profesi sendiri dalam kepentingan publik sebagaimana penjamin mutu layanan yang diberikan oleh konselor. Nah, kode etik berperan sebagai pedoman tingkah laku konselor dan dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, dan setiap konselor harus melaksanakan kode etik profesinya dengan sebaik-baiknya. Nah, yaitu mengenai hubungan multifel dan pengakuan legal untuk konseling. Nah, hubungan multifel merupakan masalah hubungan multifel, salah satu pertimbangan etik relatif baru timbul dari perdebatan pada tahun 1970-an tentang etika dari hubungan seksual konselor dan klien. Diskusi di antara kelompok profesional menyimpulkan bahwa hubungan multifel bersifat non-seksual harus dihindari. Itu hukum dan konseling. Profesi konseling juga diatur oleh standar legal. Nah, dalam banyak kasus, hukum biasanya membantu atau netral terhadap kode etik profesional dan konseling secara umum. Nah, hukum mendukung lisensi atau sertifikasi untuk konselor sebagai piranti yang menjamin bahwa orang yang memasuki profesi tersebut sudah mencapai sekurang-kurangnya standar minimal. Nah, adapun pengakuan legal untuk konseling, menurut Sharon mengatakan bahwa konseling memperoleh pengakuan profesional dan penerimaan sistem legal sampai tahun 1960. Konseling tidak memiliki identitas yang cukup kuat sebagai profesi yang diakui secara legal. Nah, baru pada tahun 1971 konselor diakui secara legal sebagai profesional yang memberikan konseling untuk urusan pribadi, pekerjaan, dan pendidikan, yaitu pertanggungjawaban sipil dan kriminal. Nah, pada dasarnya pertanggungjawaban dalam konseling mencakup permasalahan mengenai apakah konselor itu mengakibatkan kerugian pada konseli. Konsep tentang pertanggungjawaban secara langsung berhubungan dengan malpraktik. Dua cara untuk melindungi diri dari malpraktik adalah yang pertama, mengikuti kode etik profesional, dan yang kedua yaitu mengikuti standar praktik normal. Nah, pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu sipil, kriminal, dan administrasi. Pertanggungjawaban sipil berarti bahwa seseorang dituntut karena bertindak salah kepada yang lainnya atau tindakan tidak bertindak di saat ada kewajibannya
bertindak berupa pengaduan hukum dari konseling melawan konselor atas malpraktik profesional atau kelalaian. Nah, pertanggungjawaban kriminal meliputi cara kerja konselor terhadap konseling yang tidak diizinkan hukum. Adapun masalah legal pada konseling minor. Minor adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun. Bekerja dengan minor dalam latar non-sekolah melibatkan masalah legal yang berbeda dengan mereka yang bekerja di lingkungan pendidikan. Contohnya tuh hubungan konselor itu bersifat kepercayaan. Nah, biasanya minor dapat masuk ke dalam sebuah kontrak untuk pengobatan melalui salah satunya ada 3 cara. Yang pertama yaitu persetujuan orang tua. Nah, yang kedua tidak dengan sukarela atau desakan orang tua, seperti dipaksa oleh orang tuanya, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu dengan permintaan pengadilan remaja. Yang selanjutnya yaitu hak-hak konseli dan rekamannya. Ada 2 bentuk hak konseli, yaitu implicit atau tersirat dan implicit itu jelas. Keduanya berhubungan dengan proses. Hak tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Misalnya itu mengingkari hak konstitusional seseorang. Nah, hak implicit ini berfokus pada proses keahlian. Nah, proses keadilan perlakuan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan aturan yang jelas dilanggar. Yang rekaman semua konseling itu dilindungi secara legal kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, misalnya itu seorang memiliki hak secara legal untuk memeriksa rekaman, sedangkan penyimpanan rekaman adalah salah satu cara dari 5 area penting yang termasuk dalam tanggung jawab konselor. Jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman konseling bermacam-macam sesuai dengan agensinya. Yang kedua yaitu konselor di pengadilan. Nah, sistem pengadilan di Amerika Serikat terbagi menjadi pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Nah, kebanyakan konselor itu hadir di pengadilan melalui 2 cara. Yang pertama, sukarela yang profesional. Contohnya itu konselor itu membantu menjadi saksi ahli. Yang kedua yaitu panggilan pengadilan. Nah, panggilan pengadilan ini yaitu surat panggilan untuk datang pengadilan pada waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan untuk kasus tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu hak klien dan konselor. Pengertian hak klien, hak berarti memiliki atau kepunyaan. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak merupakan sesuatu yang didapat atau diterima oleh seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setiap melaksanakan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Nah, itu harus seimbang. Hak klien, berikut beberapa hak klien dalam sebuah kegiatan konseling. Yang pertama yaitu memilih hak mendapatkan rasa aman dari seorang konselor setelah ia memberikan klien informasi mengenai masalahnya dengan tidak membuka rahasia klien pada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yaitu menerapkan azas kerahasiaan. Yang kedua yaitu klien juga memiliki hak mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dari konselor yang berkompeten. Yang ketiga, klien juga memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang selanjutnya yaitu klien memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri, serta klien memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Klien juga berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Serta klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Nah, pasien juga berhak memperoleh informasi mengenai tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Pasien juga berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur, serta berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan profesi tanpa diskriminasi. Nah, pasien juga berhak memilih siapa yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Yang
selanjutnya yaitu hak konselor. Hak konselor yaitu satu, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau keluarga klien, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan wewenang, serta menerima imbalan jasa profesi, memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan. Dan konselor juga mempunyai hak untuk bersikap hati-hati untuk melancarkan berjalannya konseling sehingga menciptakan solusi yang cepat, yang jelas dan tepat. Konselor juga berhak bertanggung jawab untuk memberikan perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling. Dan konselor berhak bebas memilih siapa yang akan diberikan bantuan, akan tetapi ia harus memperhatikan setiap permintaan bantuan, lebih-lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghadapi. Konselor juga berhak melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling secara tepat. Serta selanjutnya yaitu konselor berhak membangun kehidupannya sendiri secara sehat sehingga ia sehat secara fisik, secara spiritual, emosional, dan fisikal. Konselor juga berhak memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki, serta hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak antar klien dan konselor sudah diatur dalam sebuah kode etik profesional. Profesi konselor, yang dimana kode etik tersebut sangatlah penting untuk melindungi sebuah profesi dari ketidaksesuaian jalannya sebuah bimbingan dan konseling. Berikut alasan mengapa pentingnya sebuah kode etik dalam sebuah profesi konselor menurut Van House dan Kotler dalam Glady. Kode etik itu melindungi profesi dari pemerintahan. Poin ini menjelaskan bahwa sebuah profesi diperbolehkan secara mandiri dalam independensinya untuk mengelola profesi tersebut agar berfungsi sebagaimana semestinya. Kode etik ini juga membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. Selanjutnya, kode etik juga melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan malpraktik. Jika konselor itu melakukan tindakan sesuai batas-batas kode etik, tingkah lakunya akan dinilai telah memenuhi atau mematuhi standar umum. Dari penjelasan di atas, hubungan konselor dan klien adalah hubungan yang menyembuhkan, sekaligus profesional. Kita tidak boleh menghilangkan relasi personal, misalnya berrelasi sebagai teman. Kita harus mengetahui batasannya. Jika relasi kita sebatas personal, kita hanya menjadi pendengar curahan hati. Relasi atau konselor dan klien tidak boleh terlalu personal dan sehingga yang menjadikan klien over dependent atau terjadi relasi yang saling memanfaatkan. Jika demikian, mengingat konselor adalah penanggung jawabnya, ia harus menghentikan proses konseling itu. Konselor sebaiknya berhati-hati juga ketika menyikapi hubungan pribadi dan dengan klien. Kedekatan yang berlebihan dengan klien sering menjadikan dia sangat bergantung kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga jarak. Kita harus mengetahui tanda-tanda klien juga bergantung kepada kita. Jika itu sudah terjadi, kita bisa tidak objektif lagi. Kita akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah klien dan merefleksi perasaannya ketika relasi tersebut sudah menjadi terlalu